Hari ini sudah berlangsung dengan baik rapat pesta kita di tahun 2025. Ya, next time kita akan bertemu lagi pastinya. Terus ini ya orang manajemen coba ya Agung, Iki, Zilvi, Dr. Vivi dan Muafik ya. Kita dari dulu merencanakan apa liburan sama acara. Pak Agung. Ya, Pak Agung. Pak Agung. Itu tuh kayak latihan sifat wacana Hoyong tuh, wacana unggul pulang ya. Tolong dibikin beneran, dicari tahu kapan ya, di mana ya, 2 hari 1 malam, bahasa Koreanya il. Jadi mungkin ada kloter duluan berangkat, baru nanti ada kloter yang menyusul. Kalau perlu, boleh kali hari Minggu sekali-sekali tutup dulu. Tapi diumumin jauh-jauh hari biar pasiennya nggak marah gitu loh. Mohon maaf Bu, kami mau ada kebersamaan. Kami udah usia 9 tahun belum pernah ada kebersamaan gitu. Baik gak sih gue? Orang baik apa? Makanya jangan pindah-pindah dari makanya jangan keluar yang betah di Bonamitra, terutama orang Cikoneng. Senggol terus Cikoneng, senggol. Dan kita hari ini senggol Cikoneng terus. Oke, terus gini, aku cuma mau bagiin aja. Ini masih menyangkut dengan empati. Ini kalau ini semua udah bagus banget. Ini tuh benar-benar di luar ekspektasi saya, serius. Wah, keren banget kalian semua. Tinggal tolong dijalanin. Kalau butuh duit bilang, Ngeri banget lah. Kayak di pasien jajan. Nah terus, gini kan kemarin kan saya beberapa di sini pasti tahu beberapa. Saya pergi ke Singapura berobat ya, tahu ya. Dan memang menemani bapak saya berobat, ya. Gini, sebenarnya orang Singapura itu memang pembawaannya begitu, lugas, cepat, tegas. Bahkan kalau bagi kita orang Sunda, terkesan dia ini marah-marah gitu loh, galak. Kalau kalian udah ngeliat orang Batak, ini lebih parah lagi. I'm sorry to you all my Singaporean friends, I'm not meant to be like that, oke ya? Tapi di balik kelugasan dan ketegasan dan keblak-blakannya mereka itu, mereka punya empati yang luar biasa loh. Dan di situ aku berpikir, wah, pantas orang Indonesia berobat ke sana. Gitu. Di samping teknologi udah pasti lah ya, kecanggihan teknologi. Kita baru sekarang pakai ASIS itu, ASIS mah dari zaman saya magang 2012 udah ada. Ngerti nggak? Maksudnya terhubung ke sana kemari. Dan kita mah dulu pakai kartu pasennya, itu pun warnanya warna pink, warna hijau, umumnya kartu pasennya. Dan mereka udah ada dari zaman 2012. Bahkan sebelum itu, saya magang itu 2010 di Singapura General Hospital. Itu. Nah, di samping itu, tapi empatinya yang saya mau kasih tahu ke kalian gini ceritanya. Ini saya jujur aja. Pita suara saya ini sudah hancur lebur banget lah. Nggak boleh, sebenarnya ngomong begitu nggak boleh beneran. Nah, dan pada waktu itu mama papa lagi di hotel. Jadi yang pergi sendiri itu saya ke rumah sakit, sebut aja Mount Elizabeth Hospital yang ada di Jalan Orchard Road. Dan ini adalah salah satu rumah sakit yang ternama dan termahal, ya kan? Gue kesel banget tadi udah disampaikan. Dokternya bilang gini, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia kurang lebih begini. Dokter Ervina, kondisi pita suara Anda sudah sangat berat, peradangannya sudah sangat berat, bengkaknya luar biasa, dan di dalam pita suaramu ini sudah terdapat nodul, dan nodul ini tidak lagi bisa dihilangkan. Dan Dokter Ervina lihat, ya, bahkan aku sudah berada di luar negeri, dia tetap manggil aku Dokter Ervina gitu. Di pita suaramu ini pakai alatnya canggih banget lah, namanya stroboskopi. Di negara ini cuma ada di RSCM dan di rumah sakit besar Jakarta. Bandung nggak ada. Ada pembuluh darah. Baru lo boleh baik-baik tipis sekali. Terus lihat ini ada jendolan.
suatu hari kamu teriak, marah, bernyanyi dengan lagu yang sangat kencang, ini akan pecah dan akan memperdarahi seluruh pita suaramu dan kamu terancam bisu. Can you imagine saya di negara orang pergi sendiri di Mount Elizabeth, di poli dokter THT, dibilang begitu. Seorang saya juga bisa hancur hati gitu loh. Sementara kalian tahu sendiri yang ada di ruangan ini, suara saya ini adalah karir saya, benar dong. Saya bekerja dengan memakai suara untuk memimpin kalian, periksa pasien, kadang-kadang hobi nyanyi, ya kan? Bisa nggak kalian bayangkan betapa hancurnya hati saya saat itu? Dan di saat itu saya benar-benar cuma diam, benar-benar diam. Apalagi yang mau saya bilang gitu loh. Kalau memang udah begitu diagnosisnya, pada saat seperti ini, there's nothing way. Kamu harus istirahat total, gitu. Tidak boleh banyak memakai pita suara, dan ada yang namanya terapi suara. Kalau nggak ada di Bandung, ada di Singapura, dan kamu bisa sesi online. Kemudian kamu tuh harus liburan loh. Take your time to holiday lah, dibilang gitu. Dia bilang setiap bulan kamu harus ada 2 minggu benar-benar tidak boleh pakai suara. Dan selama 1 tahun ini tidak boleh bernyanyi dengan benar-benar lantang, lagu-lagu yang susah, no at all. Ya udah, gue diem aja, mau ngomong apa, gitu kan. Terus mungkin karena nggak tahu ya, mungkin dokter ini melihat mukaku, melihat bagaimana raut mukaku lah, nggak ngerti lah. Dia satu dokter THT, satu perawat. Perawatnya langsung dong, nggak pakai apa-apa, galak-galak gimana, tiba-tiba nyamperin aja. Terus dokter THT-nya cuma bilang, diterjemahkan ke Indonesia gini, aku tahu kamu seorang profesional, kamu memakai pita suaramu untuk bekerja, periksa pasien, apalagi kamu katanya punya perusahaan, apalagi katanya kamu juga bernyanyi di gereja. Saya tahu ini adalah hal yang sangat menyakitkan, hal yang sangat sulit kamu terima, hal yang sangat mungkin saat ini hatimu benar-benar sakit, apalagi kamu datang seorang diri ke sini. It's okay, I know you can do it. Gue dibilang kayak gitu aja hati gue tenang banget loh. Benar, I know you can do it. Ini bakalan sembuh kok, tenang aja. Tapi kamu harus janji ya ke dirimu sendiri kalau kamu harus disiplin dalam pemakaian pita suaramu. Di situ tuh gue kayak, if other people can do, then you can do. Kalau orang lain bisa, kamu juga bisa. You know, Adele itu udah pernah pita suaranya juga hancur, tapi dia bisa bernyanyi lagi kan. Adele itu hidup hanya dari pita suaranya. Mungkin dokter Ervina enggak, tapi Adele itu penyanyi yang kita tahu dia siapa. Dia benar-benar total tidak bernyanyi dalam waktu 1 tahun, tapi akhirnya dia bisa nyanyi lagi kan, dia bilang gitu. Terus aku tanya, aku bisa dioperasi aja nggak? Aku akan dioperasi aja, tapi aku nggak mau dioperasi di negara aku akan operasi di sini. Berapa biaya operasinya? Aku bilang gitu. Nggak perlu, dia bilang. Kalaupun kamu dioperasi, ini bisa terjadi lagi kalau kamu nggak jaga. 1, dia menenangkan. 2, sebenarnya dia bisa aja ngomong, ya udah kalau lu mau operasi udah jadwalin jadwal gue ya, nanti lu datang lagi ke Singapura ya, terus nanti lu pulang lagi ke Indonesia kontrol lagi. Kalau dia jahat mau, bisa aja kan dia ngomong gitu. Bisa aja kan? Istilahnya aji mumpung. Oh ini duit nih ya. Karena kan gue mau gitu, aku mau dioperasi tapi aku maunya di sini. Gue bilang gitu sama dokter aja, nggak apa-apa. How much the surgery fee for this vocal cord? No, you don't need to do that lah. You don't need to do that. You just put yourself, put your voice, keep rest for 1 year. Dia bilang gitu. Jadi maksudku yang perlu kita pelajari teman-teman, kita tuh harus empati sih, beneran. Sesibuk-sibuknya, sebanyak-banyaknya pasien, sekesel-keselnya, walaupun ya itu tadi banyak hal yang kita nggak bisa tanggulangi. Contoh ya JKN inilah, ya nggak tahu lah mau gimana sampai kapan begini. Tapi nggak bisa, kita harus empati, mau nggak mau.
nggak ada istilah kayak ya itu kan Singapura, negaranya kecil, pasiennya dikit. Di sini pasiennya banyak, just match-nya juga cuma sekian. I know, siapa nggak kesel dengan keadaan negara ini? Aku juga kesel sih jujurnya, tapi itu nggak jadi alasan sebenarnya. Karena dengan kayak kita memberikan empati ke pasien, ya pasien itu luar biasa akan merasa dia tuh hilanglah beban hidupnya dan termanusiakanlah istilahnya. Kayak aku kemarin itu ya, hatiku tuh plong banget gitu loh. Beneran plong banget gitu loh. Karena aku tahu orang Singapura itu beda lah sama orang Sunda, beda sama orang Jepang yang memang notabene someah, yang dikit-dikit begini. Sama orang Jogja apalagi dalam gitu, enggak, orang Singapura enggak kayak begitu. Mereka yes, no, if you don't want it, go, nah kan gitu. Tapi pada saat itu mereka enggak. Dan bapakku juga gitu. Dokter kan buset pasiennya banyaknya luar biasa, dokter ortopedinya. Tapi dia tuh tetap menyempatkan, hello Mr. Sahat Pasaribu, my friend, my bro from Jakarta. Coba, kayak gitu aja kan kita kayak, orang gaul banget ya. No, you can do everything after this, you can walk lah, go shopping everywhere, you wanna shopping where ah? Ion Orchard, where else? Nah, Marina Bay, you go everything shopping, go shopping ah. Ngelawak gitu loh. Padahal saat itu bapak mama gue lagi tegang, udah mau tindakan, udah di ruang tindakan. Mama gue apalagi udah takut banget, dokter setelah ini suami saya gimana? Bisa jalan kok, lu shopping aja, lu mau kemana? Ke Orchard, mau belanja kemana? Ke Bugis, ke Mustafa, pergi shopping aja. Gak apa-apa, gak usah takut, no need to worry lah gitu. Jadi kayak dia bisa membawa suasana tuh menjadi ringan gitu loh. Jadi maksudku ya, pantas Singapura itu rame orang Indonesia yang berobat ke sana gitu loh, atau Penang, atau Malacca, di negara-negara tetangga kita itu loh, yang which is yang berobat ke sana udah pasti kelas A dong, yang punya duit dong, yang nggak mau pakai tut, ya kan? Ya kan? Apalagi orang Medan, karena jarak Medan ke Singapura, Medan ke Penang itu hanya perlu waktu tempuh 30-45 menit dengan pesawat. Batam, Singapura, kapal feri setiap setengah jam ada, hanya perlu 30 menit. Berobat semua ke sana. Pertanyaannya, dokter di Batam kerjain ngapain ya? Mangga aja jawab sendiri, I don't know. Enggak, bukan I don't know, I know. Tapi siapa yang berobat di Batam jadinya? Kalian tahu harusnya jawabannya. Kelas A-nya Batam kemana? Pasti ke Singapura. Yang mampu bayar, benar nggak? Terus mereka dari awal ngomong, Dokter Ervina, because you are a doctor, kamu nggak kena cas. Padahal kan gue orang Indonesia ya, sebenarnya bisa aja jadi ngecas. Sementara adalah sejawat gue di sini, nggak perlu lah gue ngasih tahu, masih ngenain gue cas kok. Tapi gue nggak mau komplain ya mungkin dia butuh. Aku selalu melihat dari segi positifnya aja. Yaudahlah mungkin dia butuh. Padahal kan sebenarnya itu nggak boleh gitu ya. Tapi ya udah mungkin dia butuh aja. Bayangin gue di Singapura, gue nggak dikenain cas dong. Coba, because you are a doctor, I will not give you a cas for my consultation. Sementara dia ngekonsultasiin gue dari A sampai Z, udah pakai ditenangin, udah sampai detailnya ditunjukin. Kadang-kadang gue bingung di sini. Ngomong cuman 5 kalimat kena casnya, you know kan? Maksudnya gue bayar dulu cuy, kenapa sih lo pelit banget ngomong kayak gitu loh? Gue bayar jasa lo untuk ngomong sebenarnya kan gitu, kasarnya. Di sana gitu, dia ngomong panjang lebar, benar? Ya sulit juga sebenarnya karena di sini kita diburu-buru dengan banyaknya pasien, banyaknya waktu, sempitnya waktu, susah. Tapi at least kalau misalnya nggak bisa banyak ngomong pun, at least buatlah pasien itu nyaman. At least pertanyaan pasien yang paling mendasar dan yang paling substansial dijawab aja. Itu aja menurutku. Pasti pasien balik lagi. Mau apapun ceritanya. Kayak gue pengen banget balik lagi ke sana. Gitu loh. Apalagi Singapura, Jakarta, Singapura setiap jam penerbangan ada 1,5 jam baru juga nonton Netflix, tiba-tiba kita sudah akan tiba di Bandara Changi. Belum juga selesai film Netflix, 1,5 jam nyampe, sangat dekat, gitu loh. Jadi ya sudahlah, itu Singapura. Ini Indonesia, kita terapkan dari diri kita sendiri.
ya kita terapkan dari diri kita sendiri. Kalau kita mau marah-marah sama keadaan di negara ini, tak ada habisnya, tak ada habisnya. Capek melihat yang pada korupsi makin kaya, yang miskin makin miskin, capek. Udah, kita fokus aja sama apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan kita lakukan untuk klinik ini dan untuk teman-teman sekitar kita. Fine, gitu aja. Setuju ya? Setuju dong? Semoga amal ilmu yang telah diberikan oleh Tuhan ya berguna. Di sini kan kalian semua kan saat ini nih punya sertifikat yang jelas nih. Ada dokter, ada perawat, ada TTK, ada apoteker, ya kan? Jadi aku mengharapkan kalian semua yang terpelajar ini, please kita bangun klinik ini. Ya insya Allah kita akan membangun negeri ini lah gitu lah. Provinsi dulu lah, baru ke negeri gitu. Bisa kok, menurutku bisa, yakin. Kalau Singapura bisa, kita pun bisa. Semua orang punya waktunya masing-masing. Dia 60 tahun merdeka udah kayak begitu. Kita 80 tahun ya begini. Ya sudahlah, kita fokus aja sama diri kita sendiri dan orang lain yang bisa membantu kita dan kita juga bisa membantu orang lain sekitar kita. Setuju gak sih? Ya jadi jangan lelah belajar ya teman-teman ya. Satu, belajar ilmu, yang kedua ya belajar berempati, yang ketiga belajar soft spoken buat gue karena suara gue udah hancur, yang keempat belajar bersikap lah ya supaya nanti mungkin rezekinya datang gak cuma duit, bisa yang atasan mungkin, didatengin pasien mungkin karena pasiennya suka banget mungkin, bisa jadi naik gaji mungkin, naik jabatan mungkin, bener gak Pak Agung? Ya, banyak rezekinya. Bisa jadi dapat pembantu rumah tangga yang baik mungkin pas nanti udah menikah, bisa jadi dapat jodoh yang baik mungkin, nggak tahu kita, babysitter yang baik mungkin. Ya banyaklah rezeki dalam hidup ini. Aku bersyukur banget kok, ada juga supirku, ada nenek, pembantuku, baiknya luar biasa semua. Kalau enggak aku nggak akan bisa berdiri di sini, pasti masih ngurusin Bona Joseph yang les lah. Ini aku bisa berdiri tenang karena ada juga, aku bisa yuk tolong, itu rezeki kan? Iya. Oke? Ya, balik lagi ke kamu.